Saat ini kita hidup di zaman di mana semuanya dapat dilakukan secara mudah dan juga instan. Kemajuan teknologi yang terjadi di sekitar kita memberikan banyak sekali dampak yang menguntungkan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada dampak negatif yang terjadi. Sebagai manusia yang bijak, ada baiknya kita sebagai para pengguna teknologi berusaha untuk memilah dampak mana yang seharusnya kita manfaatkan dan dampak mana yang sebaiknya kita hindari. Di era yang serba digital ini, kita bisa mencari semua informasi dengan mudah dan juga cepat. Hanya dengan berandalkan Google, kita bisa mencari semua jenis informasi apapun itu yang ingin kita ketahui. Dengan adanya kemudahan tersebut, mulai muncul beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba untuk merugikan masyarakat dengan menyebarkan informasi-informasi palsu dan juga melakukan penipuan. Banyak sekali berita palsu ataupun hoax yang beredar secara luas di sekitar kita. Apalagi berita tersebut tersebar secara luas, baik itu melalui media sosial ataupun platform lainnya. Dengan merebaknya berita palsu ataupun hoax tersebut, menjadi lebih mudah bagi para penipu-penipu atau orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Salah satu platform yang sering menjadi tempat terjadinya penipuan ataupun penyebaran hoax yaitu adalah WhatsApp. Belum lama ini terjadi sebuah penipuan di platform WhatsApp yang mengatasnamakan sebuah instansi bank. Dalam penipuannya tersebut, sang penipu mengirimkan sebuah foto yang di dalam foto tersebut terdapat gambar sebuah surat yang berisikan bahwa akan terjadi kenaikan tarif dalam melakukan transaksi. Lebih tepatnya lagi, transaksi antar bank. Dan di surat tersebut juga disebutkan bahwa kita, sang penerima, diharuskan untuk memberikan konfirmasi apakah kita setuju dengan kenaikan tarif tersebut atau tidak. Saat berita tentang penipuan tersebut mulai ramai di beberapa platform media sosial, banyak orang yang bercerita bahwa mereka terkena tipuan tersebut. Mereka yang tertipu bercerita bahwa pada saat mereka ingin mencoba untuk mengunduh foto tersebut, tiba-tiba di HP mereka terunduh satu aplikasi yang tidak mereka kenal. Lalu beberapa saat kemudian, mobile banking mereka diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan terjadinya hal tersebut, banyak sekali dari mereka yang tertipu merasa sangat amat dirugikan karena uang mereka diambil oleh orang yang tidak mereka kenal dan tidak bertanggung jawab. Bagi orang-orang yang awam dengan teknologi digital seperti orang tua ataupun lansia, pasti mereka tidak akan mengenali tentang penipuan ini. Mereka tidak akan sadar bahwa ini adalah sebuah penipuan. Namun bagi kita, para remaja ataupun generasi millennials, pasti setidaknya akan merasa curiga dengan pesan dari penipu tersebut. Akibatnya, penipuan yang terjadi di WhatsApp ini menjadi ramai dan menjadi trending topik di platform Twitter atau X. Banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan dan merasa dirugikan dengan penipuan tersebut, dan bahkan tidak sedikit masyarakat yang mencoba untuk mengontak akun Twitter dari bank tersebut. Mereka yang dirugikan dalam penipuan ini berusaha untuk meminta pertanggungjawaban dari bank tersebut. Namun, jawaban dari pihak bank tersebut tidak memberikan solusi. Pada akhirnya, mereka yang dirugikan mencoba untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan berusaha untuk lebih hati-hati ke depannya agar hal tersebut tidak terulang kembali. Lantas, bagaimana cara kita untuk membedakan mana berita yang benar ataupun mana berita yang palsu? Yang pertama, kita bisa lihat penyebar dari berita tersebut ataupun sumbernya. Dari kasus yang saya berikan sebelumnya, kita bisa lihat dari nomor sang pengirim pesan tersebut. Apakah itu sebuah nomor pribadi ataupun itu sebuah nomor milik instansi. Yang kedua, kita dapat mengecek nomor tersebut dengan menggunakan aplikasi Get Contact. Dengan Get Contact, kita dapat melihat siapa pemilik nomor tersebut. Dan dengan hal tersebut, kita dapat memastikan apakah nomor tersebut milik seorang penipu ataupun bukan. Yang ketiga, perhatikan tulisannya. Biasanya dalam sebuah penipuan, jika terdapat sebuah foto ataupun file yang berisikan tulisan, akan setidaknya ada beberapa kesalahan dalam penulisannya. Mungkin seperti tulisannya yang berantakan, tidak sejajar, ataupun beberapa kesalahan huruf. Maka dari itu, kita harus teliti dalam membaca berita yang disebarkan tersebut. Yang keempat, jangan asal memencet atau mengunduh aplikasi yang muncul di handphone. Dalam banyak beberapa kasus penipuan, seperti kasus yang saya berikan tadi, saat kita mencoba untuk mengunduh foto yang dikirim oleh sang penipu, malah tiba-tiba muncul satu aplikasi yang tidak kita kenal. Apabila hal tersebut terjadi, maka segeralah untuk menghapus aplikasi tersebut.
Yang kelima, jangan sembarangan memberikan data pribadi kita kepada orang yang tidak kenal. Kita harus memastikan keaslian sang pengirim pesan tersebut. Jangan sekali-kali memberikan data pribadi kita sebelum kita tahu pasti siapa orang tersebut. Karena dengan data pribadi kita, orang-orang tidak bertanggung jawab bisa melakukan banyak sekali kejahatan hanya dengan berandalkan satu data pribadi kita. Jadi, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membedakan mana berita yang benar dan berita palsu agar kita terhindar dari penipuan. Kesimpulannya, meskipun kita berada di zaman yang serba canggih ini, kita tidak boleh lalai dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan juga kita harus ingat, literasi memiliki peran yang penting di kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, kita harus dengan cermat dan teliti membaca berita yang kita temukan dimanapun. Sebagai seseorang yang merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini, alangkah baiknya kita harus selalu waspada dan berhati-hati dalam bertindak, baik itu di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari. Saya Fradila Hernanda dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas C tahun 2023 UPN Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih.